datang dari Waru Doyong. Bukan nama sebenarnya ini. Ini sepertinya nama channel ya, atau Betul. apa? Ya, betul. Jika Yesus adalah Tuhan mati, terus yang mengatur alam semesta siapa kalau Tuhannya mati gitu. Iya. Kalau Tuhan katanya Yesus adalah Tuhan, kalau dia mati, terus siapa yang sekarang menangani atau menjaga dunia ini? Iya. Silakan Pak Pendeta. Terima kasih banyak untuk pertanyaan ini. Pertanyaan ini secara tersirat betul-betul mengakui bahwa pencipta alam semesta ini adalah Allah, adalah Tuhan yang kita sembah, adalah Allah yang hidup, adalah pencipta alam semesta, dan itulah yang diajarkan oleh Alkitab. Dan pada waktu Allah menciptakan alam semesta ini, maka Allah menentukan fungsi-fungsi dari alam ini. Contohnya, kita buka Kejadian pasal 1 untuk melihat bagaimana Allah menetapkan fungsi-fungsi dari ciptaannya, dari alam yang Ia ciptakan. Mari kita baca contohnya di dalam Kejadian 1 ayat 29 lah. Ini ambil satu contoh dulu, nanti kita akan kasih contoh-contoh yang lain. Kejadian 1 ayat 29, tolong dibacakan. Kejadian 1 ayat 29. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Jadi, buah-buahan, biji-bijian, itu fungsinya adalah untuk menjadi makanan. Ada di sana, sudah ditetapkan oleh Tuhan. Siapa yang ciptakan buah-buahan dan biji-bijian ini, pohon-pohon ini? Allah yang ciptakan. Kapan itu diciptakan? Itu diciptakan pada hari yang ketiga. Referensi ada dalam Kejadian pasal 1. Secara lengkap dituliskan di sana apa saja yang Tuhan Allah ciptakan, mulai hari yang pertama sampai kepada hari yang ke-6. Lalu kemudian pada hari yang ke-7, Tuhan Allah berhenti. Kita ambil contoh yang lain lagi. Mari kita baca di ayat yang ke-14 dan selanjutnya. Silahkan. Kejadian 1 ayat 14 Pak Pendeta. Ya. Ya, ayat 14. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dan malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Terima kasih. Di sini Tuhan Allah memberikan tugas kepada benda-benda penerang itu untuk menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari, lalu kemudian tahun-tahun. Lalu kalau kita baca selanjutnya, ditentukan di sana ayat yang ke-16, tolong dibacakan, dan sampai ayat yang ke-17. Baik, ayat yang ke-16 sampai dengan 17. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh... Terima kasih. Ya. Ya, yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam. Allah sudah memberikan tugas-tugasnya pada saat penciptaan. Jadi karena Allah sudah memberikan tugas-tugasnya, maka kita tidak bisa menganggap bahwa Tuhan Allah itu adalah sebagai pengatur lalu lintas setiap hari. Ya, karena Ia telah memberikan tugas-tugasnya. Dan Allah adalah pencipta, Dia yang telah menentukan tugas-tugasnya, Dialah juga yang mengatur segala sesuatu, dan tanpa firman Allah, maka apa yang sudah ditentukan itu tidak akan terjadi. Dari mana juga kita tahu bahwa Tuhan itu menguasai alam? Ingat cerita, kita tidak baca ceritanya, tetapi cerita di dalam Alkitab pada waktu
murid-murid sedang mengayuh perahu mereka, Tuhan Yesus sedang tidur di buritan. Jadi waktu itu datang ombak yang sangat besar. Lalu apa yang Tuhan Yesus katakan? Diamlah, tenanglah. Lalu kemudian ombak itu pun tenanglah. Tuhan Yesus tidak usah mengatakan setiap hari, diamlah, tenanglah, diamlah, tenanglah. Satu kali dia katakan, diam dan itu tenang. Ya, diam dan itu tenang. Jadi ini pertanyaan sebenarnya sangat dalam, tapi kita tidak akan bahas berpanjang-panjang. Pertanyaannya, jika Yesus adalah Tuhan, mati, terus yang mengatur alam semesta itu siapa kalau Tuhan itu mati? Ya, Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Tapi dia tidak mati 1 tahun, dia tidak mati 2 tahun, dia tidak mati 3 tahun. Dia mati pada hari Jumat dan dia bangkit pada hari Minggu pagi-pagi benar. Menurut catatan Alkitab, ada dalam Lukas pasal 23 dan 24, ada juga ditulis dalam Matius 27 dan Matius 28, ceritanya ada di sana. Hanya 3 hari dia mati. Dan betul pada waktu dia mati, coba kita baca, ada fenomena alam yang terjadi. Seakan alam pun turut bersedih oleh kematian Tuhan Yesus. Kalau kita mau menggunakan gaya bahasa personifikasi. Gaya bahasa personifikasi yang dulu saya belajar di SMP dulu adalah di mana gaya bahasa seakan-akan benda-benda yang benda mati pun bisa berbicara, personifikasi seperti mereka adalah orang, tapi itu adalah gaya bahasa. Jadi saya menggunakan gaya bahasa personifikasi waktu saya katakan seakan-akan alam pun ikut bersedih pada waktu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Mari kita lihat reaksi alam. Matius 27, kita baca Matius pasal yang ke-27. Ayat yang ke-44, Matius 27 ayat yang ke-44, silakan. Matius 27 ayat 44. Iya. Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelahnya demikian juga. Kemudian kita baca 45. kita baca ayat yang itu Matius 27 ya. 45 Ayat yang mungkin. ke-51 kita baca. Ayatnya yang ke-51. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari... Ayat 45 dulu, 45, Stephen. ya, 45. Tadi 44 lalu 45, silakan. Mulai 45, mulai dari jam 12 Ya. kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Jadi mulai dari jam 12 sampai jam 3 kegelapan menutupi seluruh daerah itu. Padahal pada waktu penciptaan Tuhan Yesus sudah menetapkan benda penerang yang lebih besar itu menguasai siang. Tetapi seakan alam ciptaannya pun turut bersedih melihat sang pencipta mati di atas kayu salib. Kita baca ayat yang ke-51. 51. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Terima kasih. Bumi pun goncang, gempa bumi terjadi. Ya. Pada waktu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Ini peristiwa global. Untuk siapa dia mati? Untuk saudara dan untuk saya. Untuk apa dia mati? Untuk menebus kita dari dosa-dosa kita. Karena upah dosa adalah maut. Tetapi kasih karunia Allah adalah hidup kekal di dalam Yesus Kristus. Alkitab berkata di dalam Kisah pasal 4 ayat yang ke-12, tidak ada jalan lain untuk keselamatan kecuali melalui nama Yesus. Di bawah kolong langit ini tidak ada jalan lain. Alkitab katakan dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal itu, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Alam tetap berjalan dengan baik. Tidak ada bentrokan sana-sini dalam 3 hari itu. Walaupun
ada fenomena-fenomena yang menyatakan bahwa kematian Yesus itu betul-betul suatu peristiwa yang luar biasa, sampai ciptaannya, yaitu alam yang ia ciptakan pun menunjukkan betapa luar biasanya peristiwa itu. Kegelapan terjadi, gempa bumi terjadi. Dan untuk itu kita percaya bahwa Dia adalah pencipta kita, Dia adalah juru selamat kita sedang menantikan kedatangannya. Marilah kita menerima Dia sebagai juru selamat kita. Terima kasih.